Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Inilah pidato pertama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto setelah resmi dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 oleh Komisi Pemilihan Umum. Prabowo meminta seluruh pihak untuk menghapus luka akibat Pilpres pada bulan Februari lalu. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang memilih pasangan calon lain ketimbang dirinya dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan pasangan Prabowo Gibran ini digelar dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Rabu 24 April 2024 lalu. Dalam rapat pleno itu sejumlah tokoh hadir, termasuk calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik ini untuk 5 tahun ke depan sekaligus mengakhiri hiruk-pikuk pemilihan presiden yang sudah berlangsung selama 1 tahun belakangan. Pun ini menjadi akhir upaya hukum dan konstitusional yang bisa ditempuh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggugat hasil dan juga penyelenggaraan pemilihan presiden yang digelar pada 14 Februari lalu. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami,
proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilu PHPU yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April lalu, Ketua MK Soehartoyo membacakan hasil musyawarah sidang hakim MK yang memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud. Meski ada 3 hakim, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih yang menyampaikan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKO, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan, menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis Berdasarkan dan Berkarakter Pancasila. Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum
yang demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif, yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik. Sebelumnya paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin serta paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ada sejumlah dalil yang diajukan kedua paslon ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya soal ketidaknetralan penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu. Tudingan abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran bansos dan nepotisme dalam pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang notabene adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Mahkamah Konstitusi pun menggelar sidang sejak 24 Maret 2024 lalu. Sejumlah saksi pun dipanggil untuk menyampaikan kesaksian di hadapan majelis hakim, termasuk 4 menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan juga Menteri Sosial Tri Risma Harini. Usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah tokoh partai politik termasuk partai politik yang tidak mendukung Prabowo Gibran mulai merapat dan menyatakan dukungannya pada pasangan pemimpin baru ini. Di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Partai Keadilan Sejahtera PKS juga disebut-sebut akan segera merapat ke koalisi Prabowo Gibran ini. Namun partai pemenang pemilu PDI Perjuangan belum ada tanda-tanda akan bergabung dengan Prabowo atau memilih menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan. Kini babak baru dimulai, Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo dan sejumlah elemen bangsa pun berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali bersatu, kembali bekerja, dan kembali membangun negeri. Menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Pasalnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi sejumlah tantangan besar untuk 5 tahun ke depan. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih belum pulih benar karena hantaman pandemi COVID-19. Selain itu, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia juga penting mengingat sejumlah target yang dicanangkan oleh pasangan ini untuk 5 tahun ke depan tidak main-main. Pun dukungan juga penting untuk mewujudkan janji-janji yang telah terucap pada kampanye Pilpres beberapa waktu silam. Tim Liputan CNBC Indonesia.